Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Sore hari ini kita kehadiran kembali orang hebat. Salah satu orang hebat yang ada di Palembang. Namanya Bapak Azwar Agus, Rektor di Universitas Taman Siswa Palembang. Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam. Masih kelihatan, masih kelihatan ganteng seperti dulu Pak. Masih seperti 10 tahun yang lalu. Amin. Biasanya kalau orang ganteng itu jadi pemimpin Pak. Iya. Minimal pemimpin di ibu kota. Iya. Ibu kota sekarang ibu kota Palembang namanya. Iya. Punya cita-cita ke sana Pak Azwar? Belum. Oh belum atau mungkin akan ada nanti? Belum. Masih belum sampai belum. sekarang. Iya belum. Sekarang insya Allah sebentar lagi Palembang mau pemilihan wali kota. Iya betul sekali. Kabarnya Taman Siswa itu salah satu universitas yang memiliki banyak produk-produk yang handal untuk menjadi pemimpin kota. Oh iya, memang Taman Siswa ya tidak bisa kita pungkiri memang kan bahwa ajaran Taman Siswa juga bisa masih bisa dilaksanakan untuk sekarang ini ya. Berarti produk Taman Siswa itu bisa kita pegang untuk memimpin kota. Sangat pasti bisa. Berarti banyak ya Pak ya? Iya. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin di birokrat di Sumatera Selatan. Iya, ada birokrat di Sumatera Selatan, ada di kepolisian ada, di jaksa juga ada, di di politik juga ada. Oh, tersebar berarti. Tersebar. Berarti benar-benar ini membangun Indonesia, membangun Palembang. Insya Allah. Pak Azwar, terkait dengan Taman Siswa. Iya. Sekarang Taman Siswa sudah cukup lama di Palembang. Iya. Kiprahnya juga cukup kuat. Cukup Kuat sekali. Nah, Pak Azwar adalah seorang rektor di Taman Siswa. Iya. Terkait dengan Taman Siswa sebagai perguruan tinggi Pak Azwar. Kalau melihat Pak Azwar, di sana banyak fakultas yang ada. Salah satu fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, salah satunya fakultas ada. Oh, hukum ada. Ada ekonomi ada. Pertanian juga ada. Teknik juga ada. Ilmu pemerintahan juga ada. Pemerintahan juga ada. Termasuk S1, S2 ya Pak ya? S2 ada, ya. S1, S2 ada. Ada semua. Iya. Oke. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu dosen teknik Sospol. Ya, Sospol namanya Bapak, masih muda juga termasuk. Iya, Sospol. Siapa itu? Pak Supardi, benar Pak Supardi. Ya, Pak Supardi. Mahasiswanya juga bagus Pak. Iya. Dan aktif di masyarakat. Iya. Terkait dengan hal itu, Pak Azwar, apakah memang produk-produk kita seperti itu, Pak Azwar? Iya, begini, di Taman Siswa itu kan selain mengajarkan juga ada namanya mata kuliah ketaman siswaan ya, yang itu mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh para mahasiswa. Selain itu juga dosen-dosennya juga, artinya dosennya memang sudah berpengalaman ya, Insya Allah ilmunya itu bisa nurun ya ke mahasiswanya begitu kan. Nah dengan begitu kan diharapkan dengan perpaduan antara dosen dan ajaran-ajaran dari Taman Siswa itu, insya Allah para mahasiswanya bisa berkembang dan bisa eksis di masyarakat. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Karena kalau Palembang ini kan kota metropolitan ya, kota besar, dan itu sangat kompleks sekali, baik itu masalah dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari sisi masyarakatnya seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti itu memang diperlukan ya seorang yang memang expert dan mempunyai pengalaman di bidangnya seperti itu ya. Bukan berarti orang yang tidak pernah di birokrat itu tidak punya pengalaman ya. Tetapi yang jelas mereka ingin berbuat untuk masyarakat Kota Palembang, untuk yang terbaik ke depannya seperti apa. Oke, ini omongan Pak Azwar ini mengarah ke salah satu sosok, enggak? Enggak. Oh, tidak. Aku pikir mengarah ke salah satu sosok Pak yang mencalonkan diri. Iya, kalau sosok semuanya sih baik. Ya, tiga wali kota itu bagus semua ya, seperti itu ya. Tapi mungkin ada plus minusnya masing-masing kan, ya seperti itu ya. Itu. Siap.
Pak Azwar belum mau terbuka, Pak Azwar. Tapi sebenarnya ada ya Pak ya, memang orang yang cocok untuk memimpin Palembang. Iya, memang ya banyak yang jelas yang memimpin suatu kota, khususnya kota besar ini kan selain punya pengalaman, selain punya bukan berarti saya bilang tadi yang belum pernah birokrat tadi tidak punya pengalaman ya. Selain punya pengalaman, mempunyai visi yang besar ke depan untuk kota ini kan, seperti itu. Sudah ketemu lihat seperti itu Pak? Ya ada lah. Oh ada. Saya lihat ada yang punya visi ke depan untuk membangun kota Palembang ini kan, yang seperti itu. Karena kota Palembang tidak bisa seperti ini aja saja seperti itu. Bisa harus harus terus maju dan berkembang karena ini kota ibu kota provinsi. Ibu kota ya. Jadi termasuk kota besar Pak di Indonesia. Ukurannya sini, ukurannya di sini seperti itu. Dan potensinya banyak sekali yang bisa dikembangkan. Oke, nah Pak, kalau mau dilihat Palembang, itu potensinya kemana Pak? Ya potensinya. Karena kita kemarin-kemarin sampai sekarang sampai detik ini belum ada potensi yang kira-kira benar-benar muncul Pak, ya, Palembang. Potensi yang bisa yang paling utama itu adalah mungkin salah satunya adalah masalah kuliner ya. Nah, kuliner, dan kalau memang kita akui memang kalau Palembang ini untuk alamnya kan kurang. Nah, cuman artinya kita bisa memaksimalkan mungkin pariwisatanya tadi, pariwisata kuliner ya, salah satunya seperti itu. Dengan begitu kan bisa mengembangkan UMKM-nya. Anda bisa lihat kan misalnya sentra-sentra makanan, pempek, segala macam itu kan ada tempatnya khusus kan, ada di sini dan kan, tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana, dan itu salah satu nilai jualnya seperti itu kan. Selain itu juga yang paling utama itu adalah faktor keamanan, kan seperti itu kan, keamanan, kondusivitasnya itu kan. Palembang ini kan terkenal zero konflik, ya, katanya seperti itu kan. Baru katanya Pak. Ya katanya seperti itu, kan, seperti itu. Jadi orang mau ke sini juga tenang, segala masih aman-aman saja. Aman saja. Nah, jalan malam masih aman. Iya, nah hal-hal yang seperti itu harus dijaga terus, seperti itu. Apalagi kan menghadapi pilkada, pemilihan wali kota, gubernur sekarang ini kan pasti hal-hal tersebut kan pasti akan menimbulkan kerawanan juga. Oke, nah ini Pak Azwar ini basicnya orang hukum di Palembang dan sangat cukup terkenal di Palembang. Pak Azwar, terkait dengan masalah hukum di Palembang masih ada yang mencolok Pak. Masih ada, kemarin ada kericuhan ribut-ribut ya. Kemudian ada juga pembunuhan dan perkosaan masih cukup marak di Palembang. Yang ada lagi yang agak viral nih sekarang ini. Selain itu juga kasus Pasar 16. Pasar 16 itu heboh semua itu, sampai ke viral ya, seperti itu ya. Yang hal-hal seperti itu saya pikir ya fenomena-fenomena di kota besar seperti itu pasti akan terjadi yang hal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengantisipasinya, khususnya dalam hal penegakan hukum tadi. Penegakan hukum itu jadi catatan benar ya Pak? Yang menjadi catatan benar. Jadi penegakan hukum, nah banyak juga masyarakat juga yang belum begitu memahami tentang penegakan hukum itu sendiri. Nah, penegakan hukum itu sendiri tidak bisa kita menyampaikan bahwa hukum itu kalau misalnya orang dibunuh harus dibunuh juga, bukan seperti itu kan. Karena proses penegakan hukum itu ada aturan yang mengatur, ada sistem yang mengatur, dan ada hal-hal yang menurut kita adil belum tentu menurut korban atau menurut pelaku juga adil. Kalau di Taman Siswa ada fakultas hukum? Ada, seperti itu. Apa rekomendasi Pak Azwar untuk adik-adik kita yang taman SMA untuk masuk ke Taman Siswa? Ya, artinya begini, kalau di fakultas hukum itu di Taman Siswa itu termasuk yang diminati ya. Nah, diminati dan jadi favorit ya. Fakultas hukum, fakultas ilmu sosial, ilmu politik, magisternya itu juga seperti itu ya. Ekonomi seperti itu. Karena kita lihat karena di fakultas hukum itu ya alhamdulillah ya, rata-rata sudah doktor semua yang ngajar. Nah, seperti itu ya. Yang katanya banyak petinggi-petinggi juga di Taman Siswa. Iya, jadi banyak yang masih belajar juga ada Pak ya. Jadi di Fakultas Hukum itu ada namanya PLKH namanya. Apa itu Pak? Pendidikan, Latihan dan Kemahiran Hukum. Nah, jadi
mata kuliah itu merupakan mata kuliah wajib yang harus dia selesaikan sebelum dia menyusun skripsi. Nah, dan apa namanya itu mata kuliah tersebut lebih banyak praktek daripada teori ya, seperti itu. Jadi misalnya peradilan semu, misalnya kan peradilan di perdata, peradilan pidana, seperti itu ada prakteknya langsung dan diajar oleh orang yang mempunyai pengalaman di situ. Banyak praktisi itu terjun di selain dosen kita juga dari luar juga. Misalnya dari ketua pengadilan yang ngajar nanti, terus yang misalnya hukum acara peradilan agama, nanti ketua pengadilan agama yang ngajar. Jadi, langsung seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan setelah melalui itu dia mempunyai kemampuan ya dalam tanda kutip sarjana plus lah ya. Sarjana yang mempunyai nilai tambah dalam hal ilmu pengetahuannya seperti itu. Jadi dia langsung bisa mempraktekkan itu. Siap. Nah, Pak Azwar, terkait dengan pemilihan kota tadi Pak, pemilihan wali kota tadi. Kalau rekomendasi Pak Azwar, apa yang pertama harus dibenahi oleh pemimpin baru kita nanti? Iya, yang pertama adalah yang utama itu adalah keamanan dulu ya. Keamanan itu yang dulu. paling penting. Iya, keamanan sudah itu setelah aman nanti iklim berinvestasi, iklim orang UKM jualan segala macam itu merasa aman juga. Artinya nanti investor kan bisa masuk. Nah, sudah itu yang kedua itu dalam hal penertiban masalah pungutan, misalnya kan pungutan misalnya pajak segala macam itu dari yang dipungut oleh pemerintah daerah itu seperti itu. Kita ini banyak loh potensi yang bisa dimaksimalkan. Nah, terus yang saya bilang tadi masalah pungutan pajak segala macam itu, redistribusi segala macam itu kan, karena kita ini kan Sungai Musi ini kan dilalui oleh banyak kapal-kapal untuk ngangkut batu bara seperti itu, lalu lintasnya seperti itu kan bisa menimbul pemasukan untuk pemerintah daerah juga. Nah, itu yang paling utama sih seperti itu. Nah, berarti memaksimalkan yang ada dulu ya Pak ya? Maksimal yang ada itu. Setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang misalnya membangun sarana prasarana seperti itu kan. Nah, seperti itu yang bisa dimaksimalkan. Contoh di Pasar 16 itu kan view-nya itu di depannya itu sangat cantik sekali kan, dengan latar belakang jembatan Ampera, dan saat ini mungkin sudah dimanfaatkan tapi belum maksimal. Karena itu tadi aksesnya itu kan agak gimana masuknya itu kan agak berliku-liku gitu segala macam itu. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi perhatian, jadi orang berminat untuk ke situ. Wah, belum pernah ke depan Pasar 16. Sudah ya. Nah, tapi tidak sering ya Pak, tapi sudah Pak. Nah, itu kan lumayan kalau bisa dimanfaatkan kan untuk sarana selain untuk orang kuliner juga berwisata juga. Belum maksimal saja Pak. Seperti itu. Nah, itu. Tadi catatan Pak Azwar tadi itu masalah keamanan itu menjadi penting untuk dilihat dan diperhatikan. Itu yang paling penting ya. Berarti kita perlu kerjasama dengan pihak kepolisian Pak? Itu sudah pasti, tetapi kita juga harus paham juga bahwa polisi juga kan terbatas. Nah, jadi kita perlu juga artinya masyarakat juga berperan serta dalam hal ini kan untuk menjaga keamanan itu, minimal peduli lah terhadap keamanan itu kan, seperti itu. Sekarang belum peduli Pak ya, masyarakat Palembang. Kalau saya katakan peduli tidak peduli, mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, seperti perlu penelitian ilmiah dulu ya. Lama Pak peduli apa tidak seperti itu. Tetapi yang jelas saya bilang tadi bahwa masyarakat harus mempunyai care, sense of belonging belonging sendiri kan. Jadi kita menjaga diri, minimal kita menjaga diri sendiri kan, menjaga diri sendiri dan menjaga lingkungan, itu yang paling penting. Karena kalau kita lihat terjadinya tindak pidana khususnya anak-anak itu tidak bisa kita bicarakan bahwa ini kesalahan anak itu, orang tuanya juga yang salah juga seperti itu. Yang dewasa itu perlu diberi perhatian juga ya. Jadi perhatian. Ini kemarin Riz
yang kasus perkosaan kemarin yang di Talang Krikil itu ternyata orang dewasa Pak pelakunya katanya. Iya. Dan yang jadi masalah itu jadi anak-anaknya Pak. Anak-anak yang ikut-ikut dan itu menjadi tersangka sekarang. Iya, itu juga perlu pembuktian lebih lanjut dan yang saya pikir hal tersebut juga harus menjadi perhatian kita sama-sama juga kan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Masalah hukum lagi Pak. Iya, masalah seperti itu kan. Kenapa begitu sadisnya seperti itu kan? Nah, yang hal seperti itu juga harus menjadi perhatian kita semua. Dan juga penegakan hukumnya tidak bisa kita nyatakan bahwa itu disamakan dengan dewasa kan. Makanya kalau kasusnya anak-anak yang melakukannya. Iya, beda itu perlakuannya beda, hukumannya juga beda, proses persidangannya juga beda, seperti itu kalau untuk anak-anak itu. Tadi malah ada demo Iris ya terkait dengan kasus ini ya. Kemarin. Beritanya hari ini ya. Sidang perdana. Oke. Nah, Pak, ternyata Palembang itu masih rawan Pak untuk kasus-kasus kriminal, Pak. Iya, itulah tadi. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan teknologi ya, khususnya media sosial segala macam itu tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh-pengaruh negatif itu pasti masuk. Jadi anak-anak bisa mengakses seperti itu, mengakses video porno lah seperti itu, mengakses hal-hal yang negatif lah seperti itu kan. Nah, itu bisa salah satunya bisa mensugesti anak-anak itu dalam istilah kriminologinya itu untuk ya, berbuat negatif juga untuk berbuat ya, meniru, paling tidak meniru seperti itu, hal-hal seperti itu dengan kemudahan seperti ini. Kemudahan seperti itu. Nah, bagaimana kita antisipasinya? Itulah tadi salah satunya peran orang tua tadi membatasi penggunaan internet segala macam seperti itu. Itu berarti peran pemerintah ada di dalamnya Pak untuk terkait penggunaan handphone misalnya. Karena anak-anak sekarang mulai dari SMP atau bahkan SD itu sudah harus menggunakan handphone Pak untuk belajar. Iya, memang salah satunya ya memang kita harus antisipasi misalnya di sekolah kan tidak boleh bawa handphone, lebih kurang seperti itu kan. Ada yang seperti itu, ada yang juga bebas kan di sekolah itu kan. Jadi bebas sekali. Iya, bebas sekali, pakai dari SD, SMP pun, SMA pun boleh dia bawa handphone misalnya kan. Tapi memang kalau saat belajar tuh harusnya tidak boleh kan seperti itu kan, untuk dibatasi kan seperti itu. Nah, itulah tadi karena kemajuan tadi, karena COVID segala macam itu kan, jadi anak-anak kan jadi diwajibkan beli handphone. Berarti semua. peran pemerintah menjadi penting sekali. Sangat penting sekali. Sekaligus peran dari keluarga. Peran keluarga. Iya. Oke. Kalau peran bapak dosen, ibu dosen? Sudah pasti itu kan guru kita. Apalagi taman siswa ya Pak ya. Taman siswa yang contoh seorang guru. Iya, seperti itu. Kalau di taman siswa itu kan ada namanya ajaran Ki Hajar itu, Ki Hajar Dewantara yang masih bisa sampai sekarang. Ada namanya ajaran Tripantang. Tuduri Handayani itu ya. Tuduri Handayani itu yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Itu dari taman siswa juga. Ingarso Sung Tulodo ya. Mardio Mangunkarso itu dari Tuduri Handayani itu dari Ki Hajar. Tapi yang paling penting yang sekarang ini yang masih bisa diinikan, ajaran Tripantang. Nah, apa itu Pak Tripantang? Itu pertama itu dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan. Wah, politis sekali Pak. Iya. Kedua, dilarang untuk menyalahgunakan keuangan, itu yang korupsi. Waduh. Seperti itu. Nah, berarti sudah dulu taman siswa menerapkan ini. Yang ketiga itu kesusilaan. Nah, sudah. Jadi lengkap sebenarnya ajaran ini. Berarti untuk membangun Indonesia kita kuliah di taman siswa sudah lengkap. Betul itu. Jadi ya contoh saja yang saat ini yang lagi tren ini yang kalau di kampus Merdeka itu ya. Kampus Merdeka itu ajaran taman siswa itu, Merdeka Belajar itu. Yang dicontoh oleh Indonesia sekarang. Yang sekarang digunakan oleh Mas Menteri Mas Nadiem itu. Itu ajaran taman siswa itu. Di mana tempat bisa belajar istilahnya itu kan. Jadi belajarnya bisa kemana-mana. Merdeka Belajar tadi. Iya, Merdeka Belajar itu konsep dari taman siswa. Wah. Nah, itu mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, tetapi itu konsep dari ajaran taman siswa. Konsep belajar tadi. Dari Ki Hajar. Wah, seperti itu. Benar-benar tokoh pendidikan nasional. Seperti itu. Ya, Menteri Pendidikan pertama Indonesia kan Ki Hajar Dewantara itu.
Dan Soekarno selalu berkomunikasi dengan beliau zaman dulu kan seperti itu. Nah, dan calon-calon pemimpin negara itu biasanya ke taman siswa dulu. Seperti itu. Promosi. Saking hebatnya taman siswa, Pak. Jokowi sudah pernah datang, gitu. Prabowo ke taman siswa di Jogja kan pusatnya. Seperti itu. Nah, kalau rekomendasi Pak Azwar, pemimpin kita, calon pemimpin kota Palembang, datang apakah harus belajar ke taman siswa? Iya, datang dulu ke taman siswa, minimal ketemu rektornya dulu. Berarti memang harus belajar dulu taman siswa seperti apa ya? Apa yang harus dijalankan seperti Tripantang tadi? Iya, insya Allah kalau ke taman siswa, insya Allah jadilah jadi. Amin, Bismillah. Berarti ini ajakan untuk calon pemimpin kota Palembang untuk main dulu ke taman siswa biar jadi pemimpin benar. Iya, karena taman siswa itu ya kita hitung saja mahasiswanya kan ribuan, sudah lulusan dari tahun 86 sampai sekarang. Seperti itu kan, dari tahun 86 sampai sekarang itu ada hampir mungkin 10 ribuan lebih kan. Nah, seperti itu kan. Jadi ya paling tidak untuk menyumbangkan suara paling tidak seperti itu kan. Seperti itu sebenarnya. Berarti politisnya muncul nih, jadi menyumbang suara nih. Oke, baik. Yang terakhir di Pak Azwar. Kan taman siswa itu kan dari SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi. Yang potensial itu kan SMA sama perguruan tinggi kan. Sudah jadi orangnya. Jadi tinggal kita bagaimana itu calon pemimpin tuh datang seperti itu, minimal ya berkomunikasi. Komunikasi dulu ya Pak. Pembangunan bahkan kota, minta ide-ide seperti apa harus membangun Palembang. Soalnya di taman siswa ini kan banyak yang ahlinya seperti itu kan, yang ahlinya khususnya misalnya politik, hukum segala macam itu kan bisa bersinergi kan. Bersinergi kan misalnya ekonomi, bidang apa nih? Bidang pemasaran misalnya kan, hukum misalnya bagaimana penegakan hukum, perda segala macam itu kan seperti itu. Tentang politik bagaimana seperti itu, karena kita sudah ada orangnya, ahlinya masing-masing kan. Termasuk Pak Azwar, ahli hukum. Insya Allah. Amin, Bismillah. Pak Azwar, terima kasih. Ini informasi penting untuk masyarakat Palembang, terutama calon pemimpin kota Palembang. Kita berharap nanti calon pemimpin kota Palembang untuk bisa sowan dulu ke taman siswa agar menjadi pemimpin yang tangguh dan dapat benar-benar menjadi pemimpin yang yang tripantang tadi, Pak. Tripantang. Pak Azwar, terima kasih, sukses terus untuk taman siswa. Kita berharap taman siswa tetap berkiprah di kota Palembang. Amin. Pak Azwar, terima kasih dan sukses terus untuk Bapak. Terima kasih Pak Darwin. Sahabat Detik Sumsel, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Azwar Agus, Rektor Taman Siswa Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.